Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Apoteker Angkatan 40 akan memberikan edukasi tentang penggunaan obat secara tepat dan cermat. Tahukah Anda, banyak di antara kita yang belum mengerti tentang penggunaan obat secara tepat. Seperti 1. Banyaknya masyarakat yang memperoleh obat bukan dari sarana yang resmi. 2. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat sehingga menimbulkan kekebalan atau resistensi bakteri. 3. Cara penyimpanan obat yang tidak tepat. 4. Membuang obat secara tidak tepat. Dan 5. Mendapatkan informasi dari sumber yang tidak tepat. Pertama, saya akan berbagi informasi mengenai penggolongan obat. Berdasarkan namanya, obat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat yang masih dilindungi hak patennya. Namun, jika sudah habis masa patennya, obat ini dapat diproduksi oleh pabrik lain, disebut dengan obat kopi atau obat generik. Obat generik dibedakan menjadi 2, yaitu obat generik berlogo yang menggunakan nama zat berkhasiat itu sendiri, dan obat generik bermerek yang menggunakan nama dagang dari pabriknya. Ini adalah obat bebas, obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, dapat dibeli di apotek maupun toko obat berizin. Ini adalah obat bebas terbatas, obat yang diperoleh tanpa resep dokter, dan obat ini dapat diperoleh di apotek maupun toko obat berizin. Namun, cara penggunaannya harus tetap memperhatikan dosis aturan pakai dan peringatan pada kemasan. Dan yang ini adalah obat keras, obat yang diperoleh harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek, rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Namun, masyarakat harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan dalam membeli dan menggunakan obat ini tanpa pemantauan dari apoteker maupun dokter. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membeli obat bebas maupun obat bebas terbatas di apotek maupun toko obat berizin, yaitu 1. Cek apakah kemasan masih utuh maupun bagus. 2. Cek keterangan yang ada dalam kemasan. Yang ketiga yaitu cek tanggal kadaluarsa, dan yang keempat yaitu cek izin edarnya. Menggunakan obat tidak boleh sembarangan. Yuk, kita cermati informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari keterangan yang tertera pada kemasan atau label obat. 3 hal yang harus kita perhatikan sebelum menggunakan obat. Yang pertama, yaitu dosis obat. Yang kedua adalah frekuensi penggunaan obat. Dan yang ketiga adalah lamanya pemakaian obat. Dosis obat adalah takaran dibutuhkan untuk mencapai efek terapi. Pengobatan itu tergantung dari beberapa hal, yaitu diantaranya adalah jenis penyakit, usia, dan berat badan. Sebelum menggunakan obat, kita harus memperhatikan frekuensi penggunaan obat. Kenapa? Agar kita mengetahui kadar obat di dalam tubuh tetap dalam kondisi yang sesuai. Misalnya nih, untuk pemakaian obat 3x1 itu bukan pagi, siang, ataupun malam, melainkan diminum setiap 8 jam. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menggunakan alarm atau meminta bantuan orang terdekat untuk mengingatkan. Lain halnya dengan lama pemakaian obat. Lama pemakaian obat adalah waktu yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan sesuai dengan yang disarankan. Misalnya untuk penggunaan antibiotik disarankan minimal 3 sampai dengan 5 hari dan dihabiskan walaupun gejala penyakit sudah menghilang. Jika timbul gejala seperti gatal-gatal, kemerahan pada kulit, ataupun ruam, harus segera hentikan pengobatan dan segera datangi fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, gejala sama belum tentu obatnya sama. Jadi, jangan berbagi obat.
Kalau tadi kita sudah membahas mengenai cara penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat, cara menggunakan obat juga tergantung pada jenis obatnya. Tahukah kalian, penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik, pertama, antibiotik hanya digunakan untuk infeksi bakteri. Apabila infeksi disebabkan virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Antibiotik digunakan hanya dengan resep dokter dan sesuai petunjuk dokter serta apoteker. Tanyakan kepada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Apabila dokter meresepkan antibiotik kepada Anda, gunakan antibiotik sampai habis. Jangan menghentikan antibiotik secara tiba-tiba, meskipun gejala yang Anda rasakan sudah mereda. Yang terakhir, jangan berbagi antibiotik sisa kepada orang lain. Infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik, contohnya batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondok, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa lendir, dan hepatitis. Nah, sekarang saya akan memberikan tips kepada Anda untuk menggunakan antibiotik secara bijak. Dengan cara mengingat 5T. Tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak berbagi antibiotik sisa kepada orang lain, tanyakan kepada apoteker mengenai informasi antibiotik. Penyimpanan obat tidak boleh sembarangan. Penyimpanan harus tepat agar tidak mudah rusak dan tetap berkhasiat. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menyimpan obat di rumah. Letakkan obat pada tempat terpisah dengan kondisi kering, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan melepas etiket pada wadah obat ya, karena di sana pasti tercantum nama pasien, dosis, cara penggunaan, serta informasi penting lainnya. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan obat sesuai yang diinformasikan pada kemasan. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan sebaiknya tidak menyimpan obat di dalam mobil karena suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga dapat merusak obat. Obat yang dapat rusak selama penyimpanan walaupun belum kedaluarsa. Obat yang rusak biasanya berubah bentuk, warna, bau, rasa, ataupun menggumpal. Untuk obat sirup atau cair jangan disimpan dalam lemari pendingin, tetapi disimpan dalam suhu kamar. Perhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Sebaliknya, obat untuk vagina atau anus dapat meleleh pada suhu kamar. Justru harus disimpan dalam lemari pendingin, tapi jangan di freezer ya. Apabila obat sudah rusak atau lewat masa kedaluarsa, harus dibuang. Pisahkan isi obat dengan kemasan, baik kemasan kardus, blister, strip, tube, harus dirusak atau digunting. Sedangkan kemasan botol, lepaskan etiket, buka tutup botolnya, dan buang secara terpisah. Untuk obat cair atau sirup, keluarkan isi ke dalam plastik, campurkan dengan air atau tanah, lalu dibuang ke tempat sampah atau buang dalam saluran pembuangan air dengan cara diencerkan. Jika obat tablet dan kapsul, hancurkan terlebih dahulu. Dikeluarkan isinya, masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah.